Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan proyek mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi sebelum kami mempresentasikannya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Mikael Saragi dengan NIM 11S23034. Saya Maharani Sitorus dengan NIM 11 S23044. Saya Glenn Raja Kristorus dengan NIM 11S23024. Nah, jadi tujuan dari proyek itu adalah agar mahasiswa mampu mengimplementasikan, menganalisis, dan juga membandingkan berbagai algoritma pencarian yang telah dipelajari pada saat kita di perkuliahan. Lalu mahasiswa juga diharapkan dapat memahami cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari setiap algoritma yang kita implementasikan pada satu studi kasus. Lalu ini untuk durasi pengerjaan itu 2 minggu, ketentuannya itu pengerjaannya lingkungan, lalu ini ketentuan untuk proyek laporannya. Lalu kami juga nanti akan mendemonstrasikan bagaimana kami menerapkan algoritma yang kami pilih dalam proyek kami. Nah, jadi sini kita disuruh untuk memilih salah satu judul proyek dan algoritma. Jadi kami di sini eh, di proyek satu yaitu pencarian rute pathfinding. Nah, jadi sini untuk yang uninformed search itu kami pilih yang BFS, lalu yang informed search itu kami pilih yang Astar. Lalu sini aplikasi AI Pathfinder Kabupaten Toba ini adalah program yang dirancang untuk menemukan rute terpendek dari lokasi-lokasi yang ada di Kabupaten Toba dengan menggunakan algoritma BFS dan juga Astar tadi. Nah, jadi aplikasi ini akan bekerja dengan cara merepresentasikan peta Kabupaten Toba dalam bentuk grid yang interaktif. Lalu ini untuk diagram arsitektur sistemnya. Lalu untuk diagram alurnya itu yang pertama nanti kita akan memulai program main.py. Lalu sini juga ada user memilih lokasi awal dan juga tujuan. Lalu kita memilih algoritmanya juga. Nah, setelah itu sistem akan membuat data lokasi dari lokasian dat data.py. Lalu kita jalankan algoritmanya itu ada BFS dan juga Astar. Lalu sini juga ada nanti kan menampilkan hasil yaitu jalur terpendek dan juga jumlah node yang dilewati dan waktu eksekusinya. Lalu sini juga akan ada tampilan hasil di GUI dan gridnya. Lalu ini untuk diagram konseptualnya. Nah, diagram konseptual ini menunjukkan hubungan antar komponen utama yang ada pada aplikasi AI Pathfinder Kabupaten Toba tadi. Lalu ini untuk tampilan awalnya. Ini tampilan ketika kita menjalankan algoritma Astar. Ini tampilan saat kita menjalankan dengan algoritma BFS. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan bagaimana kami menerapkan algoritma Astar dan juga BFS tadi di dalam proyek kami. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma BFS. Algoritma BFS ini adalah algoritma pencarian pada graf ataupun pohon yang maksud simpul atau gede secara lebar ataupun level per level mulai dari simpul awal sebelum langkah ke tingkat yang lebih dalam. Di sini bisa teman-teman lihat eh, Ini ya, bentar-bentar. kalau ada yang nggak bisa di stop, Bentar-bentar. kok saya kirim komennya yang harus dibuat di Jadi terminal. bisa teman-teman lihat di sini ada from collection kita import dari the queue dan ini bisa teman-teman lihat functionnya. Ini create model startnya kita buat sebagai start dan create model goalnya sebagai goalnya. Lalu ada sebuah kondisi jika startnya tidak ataupun goalnya tidak ada maka mengembalikan nilai nol dan listnya kosong. Lalu kita DQ startnya jadi sebuah antrian. Lalu jika startnya tidak ada kita buat sebagai visitor atau yang dikunjungi dan kita buat awalnya stepnya itu nol. Nah, lalu kita buat sebuah looping sebuah antriannya di mana antrian kita pop sebelah kiri, lalu stepnya kita tambahkan dari yang dikunjungi dan konten. Nah, ada juga jika kondisi node sama dengan goal, maka dia akan berhenti. Lalu ada sebuah kondisi di mana Tx dan Dy dalam sebuah koordinat min 1,0, min 1,0, 0,1 sama 0,1. Lalu di bawahnya ada NX dan NY, di mana dia tuh node indeks 0 tambah DX dan node 1 tambah dia. Lalu ada sebuah kondisi jika graph modelnya itu tidak itu valid,
dalam sebuah NX dan NY. Dan syaratnya itu NX dan NY-nya itu tidak dikunjungi. Maka dia akan nodenya itu akan menjadi yang dikunjungi NX dan NY-nya. Lalu antriannya itu akan di append dari NX dan NY, tabnya itu akan di append atau ditambahkan dari frontier. Lalu create mode di tempatnya itu dari visited start dan goal akan dibuat sebagai pad dan akan mengembalikan nilai pad dan panjang dari yang dikunjungi serta stepnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mara. Agar Master akan dijelaskan Mara. Oke, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Astar Search atau biasa disebut Astar. Astar merupakan salah satu algoritma pencarian jalur yang sangat populer dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem navigasi karena mampu mencari jalur terpendek secara efisien dan cerdas. Berbeda dengan algoritma Breadth First Search atau BFS yang menjelajah semua kemungkinan tanpa arah yang pasti, Astar memiliki keunggulan karena mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu biaya sebenarnya yang sudah ditempuh dari titik awal dan perkiraan jarak ke tujuan. Gabungan keduanya membuat Astar tidak hanya tahu kemana bisa bergerak, tetapi juga tahu kemana sebaiknya bergerak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kode Astar. Pertama-tama, program ini mengimpor modul HTQ. Modul ini menyediakan struktur data bernama heap atau yang sering disebut juga priority queue. Queue ini berfungsi untuk memilih node atau titik yang akan diproses terlebih dahulu berdasarkan nilai prioritas terkecil. Dalam konteks Astar, nilai prioritas ini disebut dengan F-value yang merupakan hasil perjumlahan dari dua komponen utama yaitu F sama dengan G plus H, di mana G adalah biaya sebenarnya dari titik awal ke titik tersebut, dan H adalah nilai heuristik atau perkiraan jarak ke titik tujuan. Selanjutnya terdapat fungsi heuristik. Fungsi ini digunakan untuk memperkirakan berapa dekat suatu titik dengan tujuan. Pada kode ini digunakan metode Manhattan Distance, yaitu rumus ABX X1 min X2 plus X Y1 min Y2. Metode ini digunakan karena pergerakan pada grid hanya boleh ke empat arah, atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi Manhattan Distance menghitung jarak dengan menjumlahkan perbedaan koordinat X dan Y antara dua titik. Nilai ini akan membantu algoritma menebak arah mana yang lebih mendekati tujuan. Nah, masuk ke bagian utama yaitu fungsi Astar Search. Fungsi ini menerima satu parameter bernama grid model, yaitu objek yang menyimpan informasi tentang peta grid, titik awal, titik tujuan, serta fungsi untuk mengecek apakah suatu posisi valid atau tidak. Di bagian awal fungsi, program mengambil nilai start dan goal. Jika salah satu dari keduanya tidak tersedia, maka pencarian langsung dihentikan dan fungsi mengembalikan hasil kosong karena mustahil mencari jalur tanpa tahu titik awal dan tujuan. Nah, berikutnya dibuat beberapa struktur data penting untuk mendukung proses pencarian. Yang pertama adalah open heap, yaitu daftar node yang akan dikunjungi. Uh, Kemudian ada dictionary bernama G yang digunakan untuk menyimpan biaya sebenarnya dari titik awal menuju setiap node yang sudah ditemukan. Selanjutnya ada visited yang digunakan untuk menyimpan riwayat jalur. Dan terakhir ada step, yaitu daftar langkah yang digunakan untuk mencapai proses pencarian. Nah, kemudian program masuk ke dalam perulangan utama yaitu while open heap. Artinya selama masih ada node yang tersisa dalam heap, proses pencarian akan terus berjalan. Nah, jika belum sampai tujuan, program akan memeriksa empat tetangga dari node saat ini yaitu arah kanan, kiri, atau atas dan bawah. Nah, untuk setiap tetangga yang valid, program menghitung biaya baru dengan menambahkan satu langkah dari titik sekarang. Nah, selanjutnya kita akan menjalankannya. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, ini adalah bentuk UI dari aplikasi yang sudah kami bangun, di mana di sini dengan bernama tebak pathfinding. Nah, pertama-tama kita pilih dulu algoritma apa yang kita cari. Yang pertama kita buat BFS dulu. Lalu pilih
Karena di sini goal dikunci itu adalah balik G, kita pilih kemana awalnya gitu. Kita bikin Bonatua lunasi atau lebih berjelas Porsche aja kita jalankan. Nah, ini adalah jarak dari algoritma ya menggunakan algoritma BFS yaitu di mana Porsche baru ke si lain lalu ke Narmonda lalu kembali ke. Nah, selanjutnya kita pakai Astar. Riset dulu. Lalu gunakan Astar. Lalu kita pilih Porsche lagi. Terus kita runkan. Ternyata di sini algoritma Astar dan BFS itu eh, sama-sama menunjukkan arahnya yaitu dari Korsea, Silayan, Siantar Narmonda, dan Balige. Mungkin itu yang bisa dijelaskan dari GUI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana program menggunakan algoritma BFS dan juga Astar dijalankan dalam proyek kita ini. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari proyek ini adalah aplikasi AI Pathfinder Kabupaten Toba berhasil dikembangkan untuk memvisualisasikan bagaimana pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma BFS dan juga Astar. Nah, lalu juga aplikasi ini mampu menampilkan secara visual bagaimana algoritma bekerja dalam menemukan jalur dari titik awal atau start node sampai ke titik tujuan atau goal node-nya. Nah, hasil pengujian itu menunjukkan bahwa algoritma BFS itu menjamin pencarian rute terpendek pada lingkungan tanpa bobot, namun membutuhkan eksplorasi yang lebih banyak node. Lalu untuk yang Astar itu, dia lebih efisien dan cepat karena menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak ke tujuan. Lalu juga algoritma antarmuka aplikasi yang dibangun dengan Kinter memberikan visualisasi yang jelas, di mana setiap warna menggambarkan status-status node seperti jalur terbaik dan node yang telah dikunjungi. Lalu juga aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai simulasi pencarian rute, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif untuk memahami bagaimana konsep algoritma dan pencarian menggunakan BFS dan juga Astar. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan proyek ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma AI seperti BFS dan Astar dapat diimplementasikan secara efektif untuk menyelesaikan masalah dan navigasi sederhana dan mendukung proses pembelajaran mahasiswa dalam topik pathfinding dan optimasi rute. Jadi mungkin sekian presentasi proyek kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.